Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan beberapa contoh soal yang insya Allah nanti akan keluar pada saat PH. Nah, jadi tolong diperhatikan dan disimak ya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. 15 km ditambah 25 hektometer berapa dekameter? Nah, masih diingat caranya bagaimana? Kita harus merubah dulu satuannya menjadi dekameter. Kita samakan dulu satuannya ya. Kita rubah dulu yang 15 km menjadi dekameter. Nah, 15 km ke dekameter, kilometer ke dekameter, naik atau turun? Turun berapa tangga? 2 tangga. Berarti kita kali 100. 15 km sama dengan 15 dikali 100. Hasilnya 1500 dekameter. Setelah itu kita rubah yang 25 hektometer ke dekameter. Hektometer ke dekameter, naik atau turun? Turun berapa tangga? 1 tangga. Berarti kita kali 10. Sehingga 25 hektometer sama dengan 25 dikali 10. Hasilnya 250 dekameter. Sekarang dilihat satuannya sudah sama dekameter ya. Berarti tinggal diapakan? Tinggal dijumlahkan. 1500 dekameter ditambah 250 dekameter. Hasilnya 1750 dekameter. Sekarang contoh soal nomor 2. 1,75 km dikurangi 20 dekameter sama dengan berapa meter? Sekarang kita sama juga langkahnya. Kita rubah dulu atau kita samakan satuannya menjadi meter. Sekarang kita rubah dulu yang 1,75 km menjadi meter. Kilometer ke meter. Naik atau turun? Naik atau turun? Turun ya. Turun berapa tangga? 3 tangga. Berarti kita kali 1000. Maka 1,75 km sama dengan 1,75 dikali 1000. Hasilnya 1750 meter. Nah, sekarang kita rubah yang dekameter ke meter. Dekameter ke meter, naik atau turun? Turun berapa tangga? 1 tangga. Berarti 20 dekameter sama dengan 20 dikali 10 sama dengan 200 meter. Nah, sekarang satuannya sudah berbentuk meter dua-duanya. Berarti tinggal kita apakan? Tinggal kita kurangi. Maka 1750 dikurangi 200 hasilnya 1550 meter. Nah, jadi dalam soal seperti ini, satuan panjang ya, dalam operasi satuan panjang yang harus kita lakukan adalah samakan dulu satuannya. Setelah itu baru kita bisa hitung, baik itu dijumlah, dikali ataupun dibagi maupun dikurangi. Jadi Ananda Solih dan Solihah harus menghafal tuh yang kemarin. Tangga satuan panjangnya sudah hafal kan ya? Terus dihafal. Terus saja ingatkan, kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000. Naik 1 tangga dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000. Dihafalkan ya satuan panjangnya. Sekarang contoh nomor 3. 24 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Nah, ini sudah masuk ke kecepatan. Nah, pengerjaannya sama, kita harus samakan juga
satuannya kilometer rubah jadi meter, jam dirubah menjadi menit. Maka bentuknya akan menjadi 24 km per jam sama dengan 24 km per 1 jam. Coba, kilometer ke meter tadi apa? Tuh, turun berapa tangga? 3 tangga. Berarti kita kali 1024 km dikali 1000 meter. Hasilnya 24.000 meter. Sekarang kita udah merubah kilometer menjadi meter. Berarti kita tinggal rubah jam jadi menit ya. Coba 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti tinggal kita kalikan. 1 jam dikali 60 menit. Hasilnya 60 menit. Maka setelah satuannya berubah jadi meter dan menit, maka tinggal kita bagi 24.000 meter dibagi 6, 60 menit. Hasilnya 400 meter per menit. Contoh berikutnya, 54 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Nah, di sini kita rubah kilometer menjadi meter, jam jadi detik ya. Langkahnya masih sama, kita buat menjadi 54 km per 1 jam. Kilometer ke meter, naik atau turun? Turun berapa tangga? 3 tangga. Berarti kita kali 1000. Menjadi 54 km dikali 1000 meter. Hasilnya 54.000 meter. Sekarang kita rubah yang jam ke detik. Nah, 1 jam berapa detik? 1 jam itu 3.600 detik. Berarti kita kali 1 dikali 3.600, hasilnya 3.600 meter. Nah, sekarang 3.600 detik ya. 3.600 detik ini salah. Tinggal kita bagi 54.000 meter dibagi 3.600 detik. Berarti 15 meter per detik. Nah, jawabannya 15 meter per detik ya. Sini saja salah nulis. Ini juga. Nah, jadi jawabannya 15 meter per detik. Contoh soal berikutnya. Pak Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dengan jarak tempuh 90 km. Waktu yang ditempuh Pak Andi adalah, nah ini merupakan salah satu contoh soal bentuk cerita. Nah, dalam pengerjaan soal bentuk cerita, yang harus kita perhatikan adalah apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan. Nah, berarti sekarang kita cari dulu apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, kecepatannya berapa? 30 km per jam. Berarti bisa kita tulis menjadi V sama dengan 30 km per jam. Karena V itu adalah lambang kecepatan. Sekarang apa lagi yang diketahuinya? Yang diketahuinya adalah jarak tempuh. Jarak tempuhnya berapa? 90 km. Berarti kita bisa tuliskan dengan S sama dengan 90 km. Karena S itu adalah lambang jarak. Sekarang, selanjutnya apa nih? Waktu yang ditempuh Pak Andi adalah, berarti yang ditanyakannya adalah waktu atau T. Nah, maka persamaan kecepatan masih diingat apa? V sama dengan S per T. Maka sekarang kita cari waktu, bagaimana waktu persamaannya? Waktu persamaannya menjadi T sama dengan S per P atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi berapa? 90. Kalau kecepatannya
30. Berarti tinggal kita bagi. 90 dibagi 30 hasilnya 2. Atau waktunya adalah 2 jam. Contoh berikutnya. Ayah akan berangkat kerja menggunakan sepeda motor. Jarak rumah ke kantor ayah adalah 300 meter. Dan lama perjalanan yang ditempuh ayah adalah 15 menit. Maka kecepatan sepeda motor ayah adalah... Nah, ini sama ya, sama soal cerita juga. Berarti apa yang harus kita lakukan jika bentuknya soal cerita? Kita cari dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Baru kita bisa kerjakan. Di sini yang diketahui apa? Jarak rumah ke kantor ayah ya, 300 meter. Coba tadi jarak lambangnya apa? Jarak lambangnya S, berarti kita bisa tulis diketahui S sama dengan 300 meter. Setelah jarak apalagi yang diketahuinya? Lama perjalanan yang ditempuh ayah 15 menit. Oh, berarti waktunya 15 menit. Berarti kita bisa tuliskan T sama dengan 15 menit. Lalu apalagi yang diketahui? Maka kecepatan sepeda motor ayah adalah berarti yang ditanyakannya itu adalah kecepatan atau lambangnya V. Maka ditanyakan V sama dengan V adalah yang ditanyakannya V atau kecepatan. Nah, bagaimana tadi rumus kecepatan? Rumus kecepatan adalah S per T atau jarak bagi waktu. Tadi jaraknya berapa? 300 meter. Waktunya 15 menit. Maka tinggal kita bagi. 300 dibagi 15 hasilnya 20 meter per menit. Nah, jadi kecepatan sepeda motor ayah adalah 20 meter per menit. Nah, mungkin Ustazah cukupkan sampai sini tentang penjelasan soal-soalnya. Ustazah ingatkan kembali untuk materi PH pada hari Jumat nanti. Materinya itu adalah bab 2 tentang kecepatan dan satuan waktu dan panjang. Nah, jadi kalian pelajari lagi materinya yang tentang satuan waktu, satuan panjang, dan kecepatan. Terutama latihan-latihan atau tugas yang pernah Ustazah berikan, yaitu latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Jadi kalian baca lagi, coba kalian hitung kembali. Insya Allah soalnya tidak jauh dari itu. Nah, baik, Ustazah cukupkan ya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.